Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Seorang nenek kendarai mobil hingga tabrak pagar rumah warga. Sebagian pagar depan rumah Supriyadi, warga Jalan Pahlawan, Surabaya, Kedaton, Bandar Lampung mengalami kerusakan. Adapun kerusakan terjadi akibat dihantam Honda CR-V pada hari Senin 4 Juli 2022 sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kejadian tersebut diduga berawal dari CR-V yang dikemudikan seorang wanita lanjut usia yang menyerempet mobil yang parkir di pinggir jalan tersebut. Seusai menyerempet Toyota Yaris warna merah, pengemudi yang panik diduga hendak melarikan diri, namun naas. Pengemudi tak dapat mengontrol laju kendaraannya. Hingga akhirnya pengemudi tersebut menabrak tembok rumah warga. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Pengemudi kendaraan juga dikabarkan selamat tanpa mengalami luka-luka. Supriyadi mengungkapkan saat itu dirinya sedang berada di dalam rumah. Tiba-tiba mendengar suara benturan keras tepat di depan rumah. Begitu keluar, Supriyadi dan istri melihat sebuah mobil menabrak pagar depan rumahnya. Supriyadi mengatakan pada Selasa 5 Juli 2022 kalau total kerugian belum bisa diperkirakannya. Kendati demikian, ia menyebut pengemudi yang tidak disebutkan identitasnya ini akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun sehari berselang dari kejadian tersebut, pagar berbahan material beton dan besi ini belum juga diperbaiki. Sementara itu, pemilik Toyota Yaris yang diserempet, yakni Eka, mengungkapkan saat ini mobilnya sudah dibawa ke bengkel. Menurutnya, pihak keluarga pengemudi CR-V yang akan menanggung semua biaya perbaikan. Eka menjelaskan kejadian bermula saat dirinya sedang bersiap pulang ke rumahnya di Natar. Mobil tersebut dia parkir di pinggir jalan di depan rumah orang tuanya. Saat sedang bersiap memasukkan barang ke dalam mobil, tiba-tiba Yaris warna merah ini bergerak ke arah depan. Ternyata mobilnya diserempet oleh kendaraan lain. Beruntung tidak ada korban jiwa, padahal dalam mobil tersebut ada suami dan kedua anaknya. Akibat kejadian itu, Eka menyebut kakinya mengalami luka memar. Meskipun tak mengingat nama pengemudi CR-V, Eka menyebut merupakan seorang perempuan lanjut usia. Menurutnya pengemudi kondisinya baik-baik saja, bahkan setelah menabrak pagar rumah tetangga, sang pengemudi langsung menghampiri Eka. Eka menjelaskan mobil beserta pengemudi langsung dijemput pihak keluarga tak lama setelah kejadian. Berita selanjutnya, dua pemuda ditangkap saat antar gadis di bawah umur menuju penginapan. Diberhentikan polisi yang sedang patroli di Jalan Nusa Indah, Sumur Batu, Bandar Lampung. Dua orang pemuda kedapatan memboncengi perempuan di bawah umur. Kedua pemuda berinisial NZ berusia 23 tahun dan DF berusia 19 tahun tersebut diduga hendak mengantar teman perempuannya AZ yang masih berusia 16 tahun ke sebuah penginapan. Namun, belum sampai ke penginapan untuk melayani pria hidung belang. Ketiganya justru dibawa ke Polresta Bandar Lampung. Kasat Samapta Polresta Bandar Lampung Kompol Suwandi menjelaskan, ketiganya diamankan saat melakukan patroli rutin pada Selasa 5 Juli 2022 sekira pukul 14 waktu Indonesia Barat. Awalnya tim yang sedang patroli mencurigai ketiga orang tersebut karena mengendarai sepeda motor metik tanpa mengenakan helm. Lalu anggota polisi memberhentikan mereka dan saat digeledah
juga ditemukan sebuah senjata tajam. Suwandi menjelaskan senjata tajam tersebut ditemukan di bagian pinggang NZ. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ternyata kedua pemuda itu hendak menuju sebuah penginapan di Jalan Walter Mangonsidi, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung. Menurut Suwandi, kedua pemuda diduga berperan menawarkan AZ untuk melayani pria hidung belang melalui media sosial. Sebab dari HP terdapat bukti tersebut. Sementara pelaku NZ yang mengendarai sepeda motor berperan untuk mengantarkan AZ menemui pelanggannya. Suwandi menambahkan, ketiga pemuda langsung diserahkan ke Satreskrim untuk penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu, DF mengaku baru satu kali menawarkan AZ melalui aplikasi micet. Menurutnya, ia baru mengenal AZ melalui media sosial Facebook. Menurut DF, rencananya AZ hendak menemui pelanggan di sebuah penginapan di Jalan Walter Mangonsidi. DF menyebutkan sudah menyetujui tarif yang ditawarkan, yakni Rp600.000 untuk sekali kencan. DF mengatakan dari uang Rp600.000 tersebut ia mendapatkan fee sekitar Rp100.000. Sedangkan NZ merupakan teman DF. NZ menyatakan tak mengenal dengan AZ, dia hanya diminta untuk mengantarkan DF dan AZ ke penginapan. NZ menyebutkan senjata tajam tersebut yang dibawa sengaja untuk berjaga-jaga. Sementara Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung Kompol Denis Arya Putra membenarkan telah menerima penyerahan hasil patroli tim Samapta Polresta. Berita selanjutnya, edarkan narkoba oknum PNS Lampung Utara diamankan polisi. Sat Narkoba Polres Lampung Utara meringkus seorang oknum pegawai negeri sipil yang bekerja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten setempat karena diduga sebagai pengedar sabu. Masih menggunakan seragam PNS, MT yang berusia 40 tahun tidak melawan saat polisi menggeledah dan menangkapnya di kontrakan di Kelurahan Kelapa 7, Kota Bumi Selatan, Lampung Utara saat akan bertransaksi narkoba jenis sabu pada Senin 4 Juli 2022 sekitar pukul 11:30 waktu Indonesia Barat. Dari tersangka, petugas mengamankan 11 paket sabu siap edar, 2 bundel klip plastik, 2 unit timbangan digital, 1 centong dari pipa plastik dan sebuah handphone Android. Kapolres Lampung Utara AKBP Kurniawan Ismail didampingi Kasat Res Narkoba AKP Imade Indrawijaya dan Kasih Humas AKP Zulkarnain dalam jumpa pers pada Selasa 5 Juli 2022 mengatakan penangkapan karena pelaku sering mengedarkan narkoba. Setelah mendapati informasi, polisi langsung melakukan penyelidikan. Kemudian anggota mendapatkan informasi jika pelaku sering bertransaksi di Jalan Alam Syah Ratu Perwira Negara, Kelurahan Kelapa 7, Kota Bumi Selatan. Berat sabu yang diamankan dari tersangka sebanyak 5,58 gram. Kemudian anggota langsung membawa MT ke Polres Lampung Utara guna dilakukan penyelidikan dan pengembangan. Made menambahkan pelaku merupakan residivis kasus narkoba pada tahun 2012. Di hadapan penyidik, pelaku mengaku sudah lama menjadi pengedar. Bapak 5 anak tersebut mengaku terpaksa menjual narkoba karena terlilit utang. Selain itu, ia juga mengaku sebagai penjudi online. Ia mengatakan memperoleh barang haram tersebut dari rekannya yang berada di Bandar Lampung. Polisi saat ini sedang memburu tersangka lainnya yang terlibat. Atas perbuatannya, MT terancam kurungan penjara seumur hidup. Nozi F. Vialis, Kepala Pelaksana BPBD Lampung Utara, membenarkan jika salah satu stafnya terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Berita selanjutnya,
Harga cabai merah dan rawit di Pringsewu tembus Rp100.000 per kilogram. Harga cabai merah dan cabai rawit naik lagi. Kini tembus hingga Rp100.000 per kilogram di pasar Pringsewu. Menurut Intan, pedagang di pasar setempat, harga cabai merah memang terus mengalami kenaikan. Bahkan, kini semua jenis cabai naik harganya. Menurut Intan, pada Senin 4 Juli 2022 sore, cabai merah saat ini mencapai harga Rp100.000. Cabai rawit juga sama, begitu juga dengan cabai caplak. Harga tersebut naik dari awal pekan lalu. Saat itu cabai merah dan rawit hanya sebesar Rp80.000 per kilogram. Cabai caplak hanya Rp70.000 per kilogram. Selanjutnya sayuran lain yang juga naik yakni bawang merah yang kini Rp60.000 dari Rp55.000 per kilogram. Intan mengaku kenaikan harga saat ini lebih disebabkan oleh stok barang yang tidak banyak, bukan karena menjelang Idul Adha. Selanjutnya untuk harga sayuran yang turun harga yakni ada wortel. Kemudian sayuran lainnya yang tidak mengalami perubahan dari pekan lalu. Menurut Intan, tingginya harga sayuran saat ini juga dirasakan oleh para pedagang. Sebab mereka pun harus mengeluarkan modal lebih banyak, selanjutnya menanggung penyusutan barang. Menurut mereka, Kabid Perdagangan Diskoperindak Pringsewu, menjelang Idul Adha 1443 Hijriah, stok barang cukup tersedia di pasaran. Tidak ada komoditas yang hilang sama sekali, meskipun sedikit barang tetap ada. Menurutnya, hasil pantauan pihaknya, barang masih tersedia di pasaran mendekati Idul Adha. Selanjutnya untuk lonjakan harga, ia mengaku kemungkinan besar harga tidak jauh berbeda dengan harga yang selama ini. Berita selanjutnya, Tugu Canang, ikon Lampung Tengah, jadi korban vandalisme. Salah satu ikon Kabupaten Lampung Tengah, yakni Tugu Canang, yang berada di ibu kota Gunung Sugih tak lepas dari tangan-tangan yang kurang peduli akan keindahan. Pengamatan di lokasi pada Senin 4 Juli 2022 sore, tiang-tiang di Tugu Canang tampak tak lepas dari aksi vandalisme dengan menggunakan cat dan tinta yang mengotori lokasi tersebut. Tentu saja karena aksi vandalisme oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab itu membuat keindahan taman menjadi tercoreng. Sebagai ikon yang tak lepas dari lokasi swafoto tersebut, coretan di dinding Tugu Canang sangat mengurangi nilai estetika dari keberadaan taman dan ikon daerah. Friska, salah seorang warga Kecamatan Gunung Sugih, menyayangkan aksi vandalisme yang mengotori Tugu Canang. Menurutnya harus ada sanksi bagi perusak keindahan kota. Ia juga mengajak warga, khususnya generasi muda di Lampung Tengah, untuk turut menjaga keberadaan ruang terbuka hijau yang keberadaannya sudah dianggap penting tersebut. Tak hanya aksi coret-coret alias vandalisme, keberadaan Tugu Canang juga masih kurang perhatian sesama, terutama tentang pemaknaan Tugu Canang itu sendiri. Tugu Canang yang sudah dibuka untuk umum sejak 2018 lalu itu mempunyai makna yang dalam, terutama dari pemaknaan tempat. Tugu Canang disimboliskan dengan gong yang menggantung di tugu yang berdiri dari dua sisi. Nama Canang diambil dari bahasa Lampung yang berarti gong dari Kuningan yang berjumlah 99. Namun sayang, penyimbolan 99 canang atau gong di taman tersebut juga tak lagi sempurna karena beberapa gong yang tergantung sudah hilang dan rusak. Berita selanjutnya, 6 warga Lampung Selatan mantan Khilafatul Muslimin ikrar kembali ke NKRI. Sebanyak 6 anggota mantan pengikut kelompok Khilafatul Muslimin yang juga warga Kecamatan Raja Basa, Lampung Selatan mengucapkan ikrar setia pada NKRI.
Pelaksanaan sumpah atau ikrar itu dilakukan di kediaman Zainuddin Basri pada Senin 4 Juli 2022 sekira pukul 15:45 waktu Indonesia Barat. Prosesi ikrar berlangsung hikmat. Prosesi tersebut tidak disaksikan oleh Kepala Badan Kes Bangpol Lampung Selatan Puji Sukanto, Kepala Satpol PP Lampung Selatan Heri Bastian, Kapolsek Kalianda Ibtu Sugianto, serta Babin Kamtipmas dan Babin Sawilaya. Kepala Kes Bangpol Lampung Selatan Puji Sukanto menuturkan, 6 warga Kecamatan Raja Basa ex pengikut kelompok Khilafatul Muslimin mengucap sumpah. Mereka berasal dari desa Raja Basa 3 orang, warga desa Kunjir 1 orang, dan warga desa Sukaraja 2 orang. Berdasarkan data yang dihimpun anggota ex-Khilafatul Muslimin yang hadir pada pelaksanaan ikrar yakni Ustadz Zainuddin Basri, Basri Raden Mas, Dedi Supomo, dan Hasbi. Puji mengatakan pelaksanaan ikrar yang dilakukan di Jati Agung beberapa hari lalu sudah mewakili ikrar pembubaran organisasi Khilafatul Muslimin yang berada di Lampung Selatan. Ia mengatakan selain Jati Agung dan Raja Basa, Amir Wilayah Dinatar dan Tanjung Bintang juga sudah melakukan sumpah ikrar setia pada NKRI. Warga Khilafatul Muslimin berjanji akan setia dan patuh kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.